Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu yang beranggotakan saya Anastasia Nabila Devega dan dua teman saya yaitu Sherly Afifatul Aziza dan Rian Wahyu Nur Hidayat. Materi kali ini berjudul Mastering Communication. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah keterampilan kunci yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan profesional. Menguasai komunikasi dapat membantu dalam membangun hubungan yang kuat, memecahkan konflik, dan mencapai tujuan secara efektif. Tujuan dari mastering komunikasi. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya komunikasi efektif dalam berbagai konteks, baik personal maupun profesional. Hal ini mencakup strategi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun hubungan yang kuat, dan mengoptimalkan pengaruh positif dalam lingkungan kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sherly Afifatul Aziza. Selanjutnya, ruang lingkup mastering komunikasi. 1. Kemampuan komunikasi. Ruang lingkup materi ini mencakup perkembangan keterampilan verbal dan nonverbal sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan komunikasi yang berbeda. 2. Kerja tim yang efektif. Memahami bagaimana komunikasi yang kuat memengaruhi dinamika kerja tim dan meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja yang kolaboratif. 3. Materi juga membahas tentang teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam komunikasi di tempat kerja dan situasi di hari-hari. Konsep dasar komunikasi. 1. Persepsi dan interpersepsi. Memahami bagaimana pesan disampaikan dan diterima berdasarkan latar belakang, budaya, dan kondisi psikologis individu. 2. Proses komunikasi. Mendalami tahapan komunikasi, mulai dari inisiasi, penyampaian pesan, hingga respon yang ditimbulkan. 3. Model komunikasi. Menjelaskan bagaimana model komunikasi dan menerapkan bagaimana konteks yang berbeda. Komponen penting dalam komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi melalui kata-kata dan bahasa lisan merupakan komponen penting dalam berinteraksi sehari-hari, baik secara formal maupun non-formal, maupun informal. 2. Komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa tubuh yang memainkan peran kunci dalam menyampaikan pesan emosi yang mendalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, ada hubungan personal, yaitu mengembangkan keterampilan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan orang lain. Yang tahap kedua, ada konflik dan penyelesaian. Memahami gangguan konflik dalam komunikasi interpersonal dan menemukan cara-cara untuk menyelesaikannya. Dan tahap yang terakhir, empati dan dukungan. Di sini, belajar mendengarkan dengan baik dan memberikan dukungan yang efektif kepada orang lain. Setelah itu, ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi tertulis. Itu seperti surat menyurat, melewati email, laporan, pesan, teks yang digunakan dalam berbagai situasi. Yang kedua, ada komunikasi verbal, yaitu penukaran kata-kata dan lisan dalam bentuk percakapan, presentasi, dan diskusi. Yang ketiga, komunikasi nonverbal, yakni mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara yang dapat menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Strategi utama meningkatkan keterampilan komunikasi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, mendengarkan aktif. Keterampilan mendengarkan yang baik adalah kunci dari komunikasi yang efektif dengan orang lain
berikan perhatian penuh saat mereka berinteraksi. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas, menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan terstruktur agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicaranya. Yang ketiga, ada penciptaan hubungan, yaitu membangun hubungan interpersonal yang kuat dengan berkomunikasi secara posesif dan empatik. Mengatasi hambatan dalam komunikasi, yaitu ada 3 cara. 1. Pemahaman emosi. Mengenali dan memahami emosi sendiri maupun orang lain membantu mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang kedua, keterampilan empati. Menyelaraskan diri atau peka terhadap apa, bagaimana, dan latar belakang perasaan dan pikiran orang lain, sebagaimana orang tersebut merasakan dan memikirkannya. Yang ketiga, kesabaran dan keterbukaan, yaitu mempertahankan kesabaran dan keterbukaan dalam menyampaikan dan menerima informasi merupakan kunci dalam mengatasi hambatan komunikasi. Cara menguasai komunikasi, yaitu ada 3. 1. Pentingnya bahasa tubuh. 2. Kekuatan kata-kata. Dan ketiga, konsistensi pesan. Pentingnya bahasa tubuh. Bahasa tubuh seperti senyuman, kontak mata, dan gerakan tangan dapat memperkuat atau melemahkan pesan yang disampaikan secara verbal. Kekuatan kata-kata. Pemilihan kata yang tepat dan intonasi suara dapat memengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh pendengar. Yang ketiga, konsistensi pesan. Pesan verbal dan nonverbal harus konsisten untuk memastikan pesan yang disampaikan dipahami dengan benar. Komunikasi efektif dalam berbagai situasi. Ada 3 cara, yaitu presentasi publik, negosiasi, dan komunikasi tim. Presentasi publik yaitu menguasai keterampilan berbicara di depan umum, mengatur presentasi, serta membaca respon audiens dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Negosiasi yaitu mengetahui teknik-teknik negosiasi yang efektif seperti mendengarkan, bertanya, dan menawar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang ketiga, komunikasi tim, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam situasi kerja tim dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Teknik presentasi yang efektif. Struktur presentasi yang kuat. Mempelajari langkah-langkah untuk merencanakan presentasi yang menarik dan mengikat. 2. Komunikasi visual. Memahami kekuatan komunikasi visual dalam presentasi dan cara yang tepat untuk menggunakannya. Yang ketiga, agreement dengan audiens. Menggunakan strategi untuk terlibat secara efektif dengan audiens dalam presentasi Anda. Kesimpulannya, memberikan pemahaman dalam strategi untuk membangun komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks, baik pribadi maupun profesional. Materi ini meliputi keterampilan verbal maupun nonverbal. Komponen penting komunikasi, jenis-jenis komunikasi, serta cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Materi ini juga membahas tentang pentingnya bahasa tubuh, kekuatan kata-kata, dan komponen pesan. Panduan diberikan untuk komunikasi dalam presentasi, negosiasi, dan kerja tim, serta teknik presentasi yang efektif. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami memohon maaf atas sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.